Shalom, Bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Ibadah persekutuan kaum Bapak Jemaat GPB Bahtera Kasih kita akan mulai. Selamat datang dan selamat beribadah. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita puji Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 4 ayat 1 dan 2, bersorak bagi Tuhan. Menuntun kelangsungan kehidupan seluruh makhluk ciptaan-Mu di alam semesta ini. Kami selaku kaum Bapa datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Tiada Allah seperti Engkau, semua sujud dan tunduk di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh-Nya yang kudus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan bersama-sama membaca pembacaan Mazmur 40. Kita berbalasan. Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit haru. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Berbahagialah orang yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Banyakkanlah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Gita Bakti 60 ayat 1 dan 2, kita nyanyikan, firman-Mu Tuhan adalah kebun.
tangan yang cerlah. Musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Doa mohon bimbingan Roh Kudus. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami. Firman Tuhan menjadi penuntun dalam seluruh perjalanan kami, memampukan kami untuk membedakan mana perbuatan, perkataan, pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang bukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk kembali diberkati dan diajar dalam terang firman Tuhan. Kami mohonkan dengan rendah hati, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Mari Bapa bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami semua di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, serta pakai dan mampukanlah hamba dalam pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini. Terambil dari kitab Hosea, pasalnya yang kelima ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Hosea pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari dengarkan firman Tuhan. Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman mengenai suku-suku Israel. Aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas diremukan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan.
Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka yang mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur karena pada hari ini ibadah persekutuan kaum Bapa sudah boleh kita mulai lagi secara luring. Yang selama ini secara daring, tetapi kali ini dapat dilaksanakan dengan kombinasi antara luring dan daring. Untuk itu saya menyapa buat persekutuan kaum Bapa yang juga berada di rumah dan mengikuti ibadah dari dalam rumah masing-masing atau dimanapun Bapak-bapak, saudara berada saat ini. Yang pasti adalah dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka ibadah mereka akan diberkati. Meyakini akan hal itulah makanya pada saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam keyakinan sebagai para kepala keluarga, suami, orang tua, kaum bapa, semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Teristimewa dan secara khusus juga melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam judul khotbah sesuai dengan sabda bina umat, waktu Tuhan tiba atas kejahatan umat Israel. Kalau kita baca dalam judul perikop, dia bercerita tentang Israel mencari pertolongan di mana-mana, tetapi sia-sia. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca secara lengkap Hosea pasal 5 ini, maka salah satu persoalan yang pada akhirnya mendatangkan murka Allah dan menghukum orang-orang Israel itu adalah karena salah satunya ketidaksungguhan para pemimpin Israel di dalam memimpin bangsa itu. Secara khusus dalam kehidupan spiritual mereka. Kita bisa lihat pasal 5 ayat di judul perikopnya yang berbunyi ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Ada dua kepemimpinan di dalam Israel. Yang pertama secara politis, kepemimpinan mereka yang dipercayakan untuk memimpin kerajaan Israel. Bukan saja rajanya, tetapi mereka juga yang dipercayakan untuk mendampingi raja. Dan yang kedua, kepemimpinan secara rohani, para imam. Coba lihat pasal 5 ayat 1. Di sana dikatakan, dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan selanjutnya. Para pemimpin rohani, para imam, juga pemimpin kerajaan Israel bersama dengan keluarganya. Tuhan katakan, dengarlah, sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Ini satu kritik yang Allah sampaikan melalui Nabi Hosea akan ketidaksungguhan para pemimpin Israel. Sehingga pada akhirnya umat tersesat. Umat melakukan sesuatu
yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tahu bersama bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel. Apalagi sejak mereka menjadi sebuah kerajaan, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, bagaimana mereka hidup di dalam pimpinan kuasa Tuhan ketika para pemimpinnya itu taat dan setia kepada Tuhan, maka umatnya akan ikut setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi ketika para pemimpinnya meninggalkan Allah dan menyembah ilah-ilah lain, maka umatnya, bangsanya, rakyatnya akan melakukan hal yang sama. Dan ini yang terjadi dalam konteks Hosea. Ketika Israel terbagi, Israel Selatan dan juga kerajaan Israel Utara. Hal ini diakibatkan oleh karena ketidaksungguhan para pemimpin yang mengakibatkan umatnya itu dalam Hosea pasal 1 dikatakan bersundal dengan ilah-ilah lain. Di satu sisi mereka beribadah kepada Allah, tetapi di sisi lain mereka beribadah kepada dewa-dewa yang lain. Dan bagi Allah ini adalah persundalan dan perzinahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi, persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika murka Allah itu datang kepada orang-orang Israel, apakah orang-orang Israel dapat menghindarinya? Apakah mereka dapat mengelak dari hukuman-hukuman yang akan Allah datangkan kepada mereka? Contoh misalnya di dalam ayatnya yang ke-8 ini dikatakan Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Ini mau menggambarkan bahwa mereka tidak bisa mengelak dari hukuman yang akan Allah datangkan. Tadi di ayat 1 dikatakan penghukuman ini mengenai kamulah penghukuman itu. Lalu kemudian Israel coba mengelak mencari pertolongan, tidak bisa. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau berita ini kita renungkan dalam kehidupan kita hari ini, maka siapa Israel? Siapa para pemimpin? Siapa para raja? Di mana Tuhan hendak mendatangkan hukumannya kepada mereka. Maka mau dikatakan kepada kita, para pemimpin Israel itu hari ini adalah saya dan bapak-bapak. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Kitalah yang disebut di sini sebagai seorang para pemimpin, para imam. Kitalah yang Tuhan maksudkan. Maka kritiknya buat kita adalah, kalau hari ini ada keturunan kita, ada anak-anak kita tidak setia dengan Tuhan, ingatlah, bukan mereka yang akan dihukum Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bagimulah penghukuman itu, hai para pemimpin. Karena apa? Karena ketidaksetiaanmu di dalam memimpin keluargamu, keturunanmu, anak-anakmu. Apakah kita bisa menghindar daripada itu? Israel mencoba menghindar daripada itu. Allah katakan di dalam ayatnya yang ke-14, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Ketika hukuman Allah itu dinyatakan, maka tidak seorang pun dari antara kita dapat melepaskan diri. Oleh sebab itu, ajaran firman Tuhan malam ini mau mengajak kepada kita semua.
Pimpinlah keluargamu dalam iman percaya dan kesungguhan keteladanan imanmu, sehingga anak-anakmu dan keturunanmu itu akan bertumbuh menjadi orang-orang yang beriman teguh dan memuliakan Allah Bapamu yang di sorga. Pimpin mereka dengan sungguh-sungguh. Jangan kalau sudah terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan baru menyesal. Tidak sedikit orang tua menyalahkan anak-anak mereka oleh karena anak-anak mereka meninggalkan iman percaya mereka, atau oleh karena anak-anak mereka melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, yang pada akhirnya mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi orang tua. Kritiknya lewat firman Tuhan pada malam ini mau mengingatkan kepada kita para kaum bapa, para kepala keluarga, para suami, para pemimpin rumah tangga. Kesalahan itu bukan saja terletak pada keturunanmu tetapi juga kepada kita semua. Maka koreksinya bagi kita adalah mari periksa diri kita. Apakah sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita sudah sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawab kita? Sudahkah itu kita lakukan? Atau ketika kita melihat anak kita tidak ke gereja, tidak ibadah juga di rumah, kita lihat itu sesuatu hal yang tidak apa-apa. Ingat, Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh memimpin rumah tangganya. Persekutuan kaum bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari terakhir ini ada hal yang unik karena persoalan yang mirip-mirip seperti pembacaan Hosea dalam 1 minggu ini yang berbicara tentang umat Israel yang meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah-Allah lain. Dalam 1 minggu ini ada banyak diskusi di tengah-tengah kehidupan bersama dengan jemaat. Beberapa orang yang datang kepada saya, mereka mengaku bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan dan kini ingin kembali lagi kepada Tuhan. Sampai tadi siang masih juga ada yang datang. Lalu katakan, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Sementara saya sudah tinggalkan dan sudah beralih kepada kepercayaan yang lain. Lalu sekarang kalau saya ingin kembali, apa yang harus saya lakukan? Nah ini dia. Makanya saya katakan dalam minggu ini ketika kita bergumul dengan Hosea, ketika kita bergumul dengan umat Tuhan yang meninggalkan Allah, ada banyak juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hal ini. Dan ini mau mengingatkan kepada kita semua, betapa kita sungguh-sungguh dituntut untuk dengan benar-benar mengerjakan dan melakukan peranan kita sebagai pemimpin di dalam keluarga. Lihat anak-anak kita, masihkah mereka beribadah kepada Allah? Masihkah mereka mengandalkan Allah? Masihkah mereka membaca firman Tuhan? Masihkah mereka mau mendengarkan firman yang diberitakan? Periksa baik-baik anak-anak kita. Bisa saja sebagai orang tua kita akan katakan, oh enggak, anak saya baik-baik aja Pak Pendeta. Baik-baik aja. Puji Tuhan. Tetapi kalaupun terlihat baik, engkau tetap harus melihatnya. Tidak ada salahnya sebagai orang tua satu ketika kita mengajak dia minimal 1 minggu sekali, ayo kita duduk bersama berdoa, beribadah. Tidak ada salahnya, itu justru menjadi sesuatu yang baik dalam persekutuan keluarga itu. Peristiwa pandemik ini juga sebenarnya ingin menjadi satu koreksi bagi setiap keluarga Kristen. Sudahkah kita duduk bersama dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, untuk beribadah kepada Tuhan ketika situasi aman? Ketika situasi pandemik baru mulai bermunculan persekutuan-persekutuan keluarga dalam tiap rumah tangga.
Maka lihatlah ini sebagai sebuah kritik bersama bagi kita dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan berjemaat, demikian juga. Kalau pada masa lalu Allah katakan bagimulah para imam, bagimulah para pemimpin hukuman itu akan didatangkan. Maka pada hari ini juga firman Tuhan mau memberitakan sekaligus mengkritik para pemimpin gereja, para presbiter, diakon, penatua, pendeta. Sudahkah engkau, sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam memimpin secara rohani umat yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin? Atau jangan sampai kita tidak peduli, apapun yang mau terjadi dengan jemaat itu ya terjadi saja begitu. GPIB mengenal 1 penatua, 1 diakon, 10-15 kepala keluarga. Apakah itu jalan? Selama kita dipercayakan sebagai presbiter bahwa kita benar-benar mendampingi 10-15 kakak untuk kita doakan, untuk kita dampingi, sehingga sampai Tuhan menyelesaikan tugas kita 10-15 kakak itu, tidak seorang pun di antara mereka yang meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau ada di antara mereka yang meninggalkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, bagimulah hukuman itu akan didatangkan. Ini kritik bagi para pemimpin gereja juga dalam situasi pandemik ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh juga menjadi contoh dan teladan bagi warga jemaat, berdoa dan mendampingi setiap warga jemaat yang dipercayakan kepada kita? Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sekali lagi ingin diingatkan kepada kita semua. Maka dalam tugas tanggung jawabmu di jemaat dan di keluarga, lakukanlah kepemimpinanmu secara rohani dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Hanya dengan melakukan tugas tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh dan benar secara rohani itulah, maka penghukuman yang berasal dari Tuhan itu tidak akan pernah kita alami. Firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama menyatakan, hari ini kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat agar seluruh hidupmu berlangsung secara damai sejahtera. Oleh sebab itu, sekali lagi kalau engkau ingin keluargamu diberkati, jemaatmu diberkati, maka lakukanlah kepemimpinan rohani dengan sungguh-sungguh benar dalam iman, percaya, ketaatan dan kesetiaan untuk menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah keluarga dan jemaat. Maka yakin dan percayalah, engkau dan seisi rumahmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Gita Bakti 242 bait pertama dan kedua. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya di
surga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur atas sabda kebenaran firman yang telah boleh diberitakan, yang boleh kami dengarkan, dan Tuhan memakai hamba dalam pemberitaan ini. Maka biarlah firman ini akan menetap di dalam hati dan pikiran kami. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami mau menjadi para pemimpin di tengah keluarga, jemaat, bahkan masyarakat, dengan memperlihatkan kesungguhan kehidupan spiritual kami, sambil memperhatikan keturunan kami, jemaat kami, agar mereka pun hidup dalam kesetiaan iman percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur atas teguran firman ini ya Tuhan. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sungguh Tuhan, kami mau lebih baik lagi dari hari lepas hari, menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, suami, orang tua, para pelayan Tuhan, para presbiter, para pengurus pelkat, secara khusus pelkat persekutuan kaum bapa, lingkup jemaat sampai sektoral. Kami mau lebih baik lagi Tuhan. Kalau selama ini Engkau Tuhan dapati kami lalai dalam tugas-tugas kami, ampuni kami. Dalam pengasihan-Mu melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu untuk boleh lebih baik lagi dalam melakukan tugas tanggung jawab kami. Jauhkan kami dari segala penghukuman itu ya Tuhan. Tetapi biarlah damai sejahtera berkat anugerah dan kasih karunia-Mu. Itu yang boleh kami kecap dan kami alami dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua para kepala keluarga, suami, orang tua, pengurus pelkat persekutuan kaum bapa, semua mereka Tuhan yang mendengarkan firman-Mu malam ini, baik yang di gedung gereja ataupun di dalam rumah mereka masing-masing. Berkati mereka semua Tuhan. Kuasai hati dan pikiran mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan yang mereka lakukan, mereka boleh lakukan itu berdasarkan pada kehendak Tuhan. Bangkitkan semangat di dalam diri mereka semua Tuhan. Bangkitkan kesungguhan hati di dalam diri mereka semua Tuhan. Agar sungguh dalam seluruh perjalanan pelayanan mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, membuahkan berkat dalam kehidupan keluarga, para keturunan kaum bapa ini, menjadi anak-anak di masa yang akan datang penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, menjadi kebanggaan bagi para orang tua mereka.
Bahkan setiap umat yang Tuhan percayakan untuk kami layani, mereka menjadi umat yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan, bersedia menjadi saksi-saksi yang hidup, menjadi garam dan terang dimanapun dan kemanapun mereka pergi. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Bapa Sorgawi, berkatilah setiap keluarga dalam pekerjaan pelayanan dan usaha mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah oleh karena sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan disembuhkan dan dipulihkan. Dalam seluruh program kerja yang masih akan berlangsung, rencana-rencana pelayanan persekutuan kaum bapa di lingkup jemaat sampai lingkup sektoral, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Para pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, lingkup jemaat sampai sektoral, koordinator-koordinator, penanggung jawab sektor dalam Pelkat, Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan. Limpahkanlah kasih-Mu, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan masing-masing mereka. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur, pakai kami, utus kami, agar melalui hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita, Tuhan tetap memampukan kita untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita nyanyi dari Gita Bakti 164 bait 1 dan 3. Sehingga diberilah
senang melihat Sang Kristus di sorga terang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta PKB. Atas nama pengurus PKB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J. Wagai yang telah memberikan firman yang begitu indah bagi kami pada malam hari ini. Pelayan liturgi, pengurus PKB Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete, organis Saudara Samuel Saranamual, produksi siaran tim multimedia Bahtera Kasih, Satgas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru AKB Bahtera Kasih. Atas pelayanannya pada malam hari ini, begitu pula kehadiran seluruh anggota PKB yang hadir pada malam ini, kami ucapkan terima kasih. Dan juga bagi bapak-bapak yang beribadah di rumah, kami mengucapkan juga terima kasih telah ikut walaupun secara daring. Dan kami bersyukur karena kita sudah diperkenankan untuk hadir di Gedung Gereja Bahtera Kasih secara luring juga. Selanjutnya, untuk ibadah gabungan pada bulan Juni 2021 dilaksanakan pada hari Jumat minggu pertama secara luring. Pelayan liturgi Bapak Robert Naro dan Bapak Alfian Maulesu bertempat di Gedung Gereja Bahtera Kasih. Kemudian jika ada penanggung jawab PKB sektor ada kerinduan untuk melaksanakan ibadah di masing-masing sektor, kiranya dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pengurus PKB di jemaat dan selanjutnya diteruskan kepada PHMJ untuk mendapatkan persetujuan sehingga pelaksanaan ibadah di sektor tetap dalam kontrol PHMJ GPB Jemaat Bahtera Kasih. Dan untuk itu kita dengarkan kata-kata sambutan dari Ketua PKB Jemaat Bahtera Kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat malam, salam damai sejahtera Tuhan untuk kita semua. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada malam
yang indah ini, malam yang penuh dengan sukacita, kita boleh berkumpul dan dipertemukan dalam ibadah persekutuan kaum bapa secara luring atau maupun secara daring. Ibadah pada malam ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di dalam kepengurusan kami di tahun 2021, beribadah secara bersama, berkumpul di gereja, di mana suasana dan kondisi yang masih belum 100% baik. Puji Tuhan, ibadah pada malam ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Perlu kami sampaikan bahwa kami dengar begitu banyak kerinduan kaum bapa untuk boleh beribadah secara luring atau bertatap muka. Dan ini malam sudah terwujud. Namun ada kekesalan kami, ada kecewaan kami. Kami sudah menyampaikan dan kami sudah membuat undangan agar kesempatan yang diberikan melalui PHMJ bahwa ibadah boleh berkumpul bersama pada malam ini, yang hadir tidaklah yang kami harapkan. Kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada PHMJ yang sudah menjadwalkan akan ibadah luring, yang sebenarnya kami sudah menyiapkan untuk pelaksanaan ini di bulan Juni. Namun pada malam ini sudah dijadwalkan oleh PHMJ. Terima kasih Pak atas penjadwalan daripada kegiatan ini. Selanjutnya, tadi kita juga sudah mendengar penyampaian Bapak Pendeta dalam khotbah, para majelis, para penetua, para diaken. Secara khusus, perwakilan dari kita, dari PKB adalah kaum bapa. Kita bisa lihat bersama di hadapan kita, boleh dihitung berapa majelis yang berada bersama-sama kita untuk ibadah. Tentu kami pengurus sangat mengharapkan kebersamaan, partisipasi, dukungan, serta mengajak seluruh anggota PKB untuk memberikan sedikit waktunya dalam kegiatan persekutuan yang beribadah kepada Tuhan di setiap kesempatan ibadah PKB. Marilah kita berdoa akan keadaan maupun kondisi hari esok dan ke depannya agar terus membaik sehingga kita semua boleh beraktivitas dengan lancar. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Jem Wage yang sudah memberikan kami pencerahan, penguatan iman melalui kebenaran firman Tuhan kepada kami kaum bapa. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak. Kepada pengurus dan anggota yang sudah boleh hadir dan ambil bagian dalam ibadah malam ini, baik yang di gedung gereja maupun yang berada di rumah, kami sampaikan terima kasih. Kiranya firman yang sudah kita dengar bersama, kita dapat renungkan dan akan menjadi pedoman dalam kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita.
Selanjutnya, yang terakhir kami perlu menyampaikan kepada kaum bapa bahwa sebagai kepala rumah tangga, hal yang tidak kalah penting dalam menyikapi kondisi saat ini adalah perlunya kesadaran dan perhatian serta memberi edukasi kepada keluarga, tetangga, dan orang di sekitar kita dalam menghadapi kondisi yang belum bersahabat dikarenakan virus yang masih menyebar, virus COVID-19. Dan ada lagi virus yang baru yang katanya lebih berbahaya. Untuk itu, mari kita saling mengingatkan dan setiap kesempatan berkomitmen menjalankan anjuran pemerintah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan kapan saja dan di mana saja. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Terima kasih untuk tim Satgas AKP Bahtera Kasih yang dengan tulus selalu mengingatkan dan menjalankan tugas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayan teman-teman tim Satgas. Ada info yang mungkin perlu kita sebarkan. Beberapa hari kita melihat kondisi Makassar yang begitu ramai. Mengingat bahwa sudah mendekatnya hari raya. Mari kita sampaikan ke keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita bahwa tetap kita mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalau melihat di mal-mal, kita lihat di jalan-jalan sungguh luar biasa. Seperti tidak ada hal yang mengancam kita, berbahaya bagi kita. Mari dalam kesempatan ini kami menganjurkan kepada kita semua untuk saling mengingatkan. Yang terakhir, kami pengurus dengan kerendahan hati memohon maaf selama kami dipercayakan sebagai pengurus maupun penanggung jawab PKB periode ini. Belum banyak kami berbuat dikarenakan kondisi yang belum bersahabat. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada persekutuan kaum bapa bahwa program kerja PKB 2021-2022 telah kami usulkan dan masukkan dalam program kerja anggaran 2021 atau PKA. Demikian informasi dan arahan dari kami. Teruslah berkarya dan berhikmat setiap hari. Apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Jadi jangan buang waktu dan tenaga untuk memikirkannya. Yang pasti janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Ketua PKB yang telah memberikan kata-kata sambutannya. Sebelum kita menerima berkat, sekali lagi saya mau undang bapak-bapak untuk kita nyanyikan sekali lagi Mars PKB, kemudian Yel-Yel PKB. Boleh kita harus pakai karena kita 1 tahun lebih ini baru kita dapat secara luring di gereja ini. Saya jemput berdiri, kita nyanyikan Mars PKB sekali lagi. Lanjut dengan Yel-Yel. Iya. Ayo, kalau begitu kita berdiri, kita Yel-Yel PKB saja. Ya, silakan berdiri, kita Yel-Yel PKB. PKB maju terus, pelayanan tangguh dan luas. Ya. PKB Maju terus, pelayanan tangguh dan luas. Terima kasih. Dengarkanlah amanat pengutusan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, dan firman Tuhan yang telah engkau dengar saat ini, lakukanlah itu.
Gita Bakti 214. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaran kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memberkati kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua.